Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 Seman 1 Negeri Agung dengan materi beriman kepada qada dan qadar. KD yang akan kita bahas pada hari ini yaitu 3.4, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. 4.4, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar, mengidentifikasi tanda-tanda qada dan qadar, serta mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Beberapa tanda keimanan kepada qada dan qadar ada sebagai berikut. 1. Yakin pada sunnatullah. 2. Senantiasa berikhtiar yang terbaik. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Yang kedua, dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali dalil yang mengenai keimanan terhadap qada dan qadar. Antara lain sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 61 yang artinya, maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya.
Selanjutnya, hikmah iman kepada qada dan qadar. Hikmah yang akan muncul dari seseorang yang memiliki keimanan yang benar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyebabkan jiwa merasa tentram. 3. Menumbuhkan jiwa pemberani. 4. Menumbuhkan semangat bekerja keras. 5. Semakin optimis dalam menjalani hidup. Dan yang keenam, seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Kesimpulan, qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada menurut bahasa Arab berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qada menurut istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Qadar atau takdir yaitu ketetapan yang telah terjadi. Adapun dalil akli adalah dalil yang diambil dari akal sehat.